Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Princess Zan Asrandini Pertiwi. NIM saya 19237356656. Saya dari kelas TKJ 3D Politeknik Negeri Kupang. Baik, saya akan menspesifikasi komputer rakitan seharga 10 juta. Baik, yang pertama prosesor. Untuk otak dari CPU, saya akan menggunakan prosesor Intel i5 9400F yang dibanderol dengan harga 2,2 juta. Prosesor ini memiliki 6 core dan 6 thread dengan kecepatan 2,9 GHz yang bisa diturbo boost hingga 4,1 GHz. Prosesor ini juga sudah sangat cukup untuk memainkan game-game berat yang ada pada saat ini. Ini adalah spesifikasi dan juga gambar dari prosesor, bisa kita lihat di layar. Yang kedua ada motherboard. Motherboard yang saya gunakan adalah dari brand MSI, yaitu B360M Gaming Plus. Untuk motherboard ini sendiri sudah memiliki spesifikasi yang cocok jika ditandemkan dengan i5 9400F. MSI B360M Gaming Plus ini juga sudah mendapatkan sertifikat gaming, jadi kalian bisa memainkan game selama 24 jam tanpa perlu khawatir soal komponen kalian. Selain itu, motherboard ini juga sudah mendukung RGB, jadi tampilan komputer kalian akan menjadi lebih bagus dengan menggunakan motherboard ini. Baik, ini adalah spesifikasi secara rinci dari motherboard yang saya gunakan, dan juga ada gambar dari motherboard. Baik, yang ketiga RAM. Agar komputer lancar dalam menjalankan multitasking dan tidak lemot, saya menggunakan RAM dari Corsair Vengeance LPX sebesar 8GB DDR4. Dengan RAM ini kita dapat mudah menjalankan aplikasi tanpa takut hang. Selain itu, untuk keperluan gaming, RAM sebesar 8GB ini sudah sangat cukup besar. Baik, ini adalah spesifikasi dari RAM yang saya gunakan dan gambarnya. Yang keempat, VGA. Untuk VGA yang saya gunakan dari Asus RX 570 4GB Expedition OC, terpilih menjadi komponen VGA pilihan saya. Kartu grafis dengan ukuran 4GB GDDR5 ini siap melibas semua game berat yang akan kita mainkan. RX 570 meskipun termasuk ke dalam VGA yang sudah cukup berumur, namun performanya masih bisa diandalkan hingga saat ini. VGA high-end zaman dulu ini cocok untuk kita gunakan bermain game berat tanpa perlu takut lag. Ini adalah spesifikasi rinci dari VGA dan juga gambarnya. Kelima, media penyimpanan. Nah, untuk media penyimpanan sendiri kita akan menggunakan SSD 240GB dari SanDisk dan harddisk 1TB dari Seagate. Kita akan menggunakan SSD sebagai tempat penyimpanan OS kita. Sedangkan untuk harddisk kita akan menggunakannya sebagai media penyimpanan data biasa. Jadi performa sistem operasi akan bagus karena diinstal dalam SSD bukan harddisk lagi. Harddisk akan digunakan atau dijadikan tempat media penyimpanan seperti game, video, program file, foto, ataupun film. Ini adalah spesifikasi dari media penyimpanan dan juga gambarnya. Baik, yang keenam ada PSU atau casing. Karena budget saya pas, saya akan menggunakan PSU budget dari Corsair VS450. PSU ini sudah cukup untuk memberikan daya maksimal ke PC rakitan saya. Namun, jika kalian ingin PSU yang lebih bagus, mungkin kalian bisa tekan harga dengan tidak menggunakan harddisk atau mengganti casing. Casing yang kita gunakan adalah Cooler Master Box MB511 Tempered Glass. Casing ini memiliki kualitas airflow yang sangat bagus sehingga komponen hardware kita tidak akan overheat. Selain itu, dari segi estetika, casing ini juga sangat bagus dan keren. Pada bagian terakhir adalah spesifikasi dari PSU dan gambar dari casing.
Pada bagian akhir, ini adalah presslist harga dari komponen pembuatan PC gaming seharga 10 juta. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Maaf bila ada kesalahan dalam menyebutkan nama atau produk atau spesifikasi dari produk tersebut. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih.